Sobat 21-nya dulu nih. Semuanya, halo. Feby, gimana nih kabarnya nih? Baik-baik aja semoga. Alhamdulillah baik-baik aja, sehat-sehat aja semuanya. Kakak gimana? Sehat-sehat? Sehat, sehat. Oh iya, aku belum Alhamdulillah. perkenalkan diri sampai aku lupa. Oh Nama aku iya. Nela dan aku yang bakal nemenin Feby untuk ngobrol tentang sosial media nih sama Sobat Oke, 21 gitu. oke. Kan hari ini hari media sosial kan gitu. Terus apa ya? Hmm, Feby setuju nggak kalau misalnya dibilang zaman sekarang itu udah sosial media banget deh gitu, kayak nggak bisa lepas dari sosial media. setuju banget. Bukan setuju lagi. Aku pun merasakan dampaknya itu, kayak semua kehidupan aku semua berkaitan dan bergantungan sama sosial media. Oke, betul sih. Jadi kita dapat informasi dari sosial media, bahkan apa ya, nyari resep masak, nyari informasi, pokoknya semuanya dari sosial media kan gitu. Iya, Kayak iya. wow, luar biasa. Kalau aku boleh tahu, sosial media yang paling sering dan paling aktif Feby gunain tuh apa aja sih? Instagram, Facebook, Twitter misalnya. Instagram sih, lebih ke Instagram. Tapi kalau Facebook aku udah nggak pakai lagi. Terus kalau Hmm. Twitter, hmm, paling aku punya, sekedar punya doang. Cuma aku nggak nge-tweet, tapi aku nge-followin orang-orang gitu, kayak orang-orang penting. Terus abis itu kayak berita-berita. Jadi ada sumber-sumber dari Twitter juga kan, berita-berita di dunia ini. Jadinya ya cuma sekedar punya aja tapi nggak aktif. Ya yang lebih sering aktif ya Instagram ini. Berarti Twitternya kayak cuman buat mantau ya informasi yang Iya, terjadi di sana mantap apa, mantap. trennya apa, betul. Silent reader. Karena kita juga setuju ya pasti kalau kayak apa sih, audiens karakteristik dari orang-orang yang pakai Twitter, pakai Instagram tuh beda-beda gitu kan. Jadinya True, true. Ya, beda 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 beda. kayak setiap sosial Kalau media punya karakteristiknya gitu kan ya soalnya. benar 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 benar. Dan ya semua tergantung, ya kontennya tergantung yang kita follow sih. Jadinya ya Betul. kalau kita mau saya dapat informasinya yang terpercaya atau nambah edukasi tentang sesuatu, ya follownya ya tentang emang si Instagram atau Twitter, maksudnya atau account apapun itu yang emang fokusnya ke situ. Betul. Terus sebenarnya sosial media yang sekarang lagi naik banget itu TikTok. Betul kan? Jadi Oh ya, kayak aku kayak lagi juga lumayan. digunakan. Oh iya, aku lupa, aku juga lumayan suka lihat TikTok. Kayak sekarang sekarang tuh orang apa, back and forth between Instagram, TikTok, Instagram, TikTok kayak gitu kan. Iya. Kalau aku masih 70% lah Instagram, 30% TikTok. TikTok tuh kadang suka nggak berasa gitu loh, kita nge-scroll nge-scroll Betul, nge-scroll betul. nge-scroll. Karena kan TikTok kita nggak harus nge-follow untuk di home-nya Iya. ada orang-orang kan. Jadinya kayak kita nge-scroll kok nggak habis-habis, nge-scroll terus ada aja yang dilihat gitu. Kayak waktu paling tepat buat nge-scrollin TikTok tuh sebelum tidur gak sih? Kayak sebelum tidur scrolling, 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 tau, oh my god udah 2 jam gitu kan. Aduh, makanya aku tuh jadi insom dan tidurnya tuh selama karantin ini jamnya berantakan banget ya, karena itu, karena TikTok dan Instagram. Betul, betul. Scrolling, scrolling tuh memang wah, gak pernah Iya, berasa sih waktunya ya kan. Nah, banget banget. jadi untuk menyimpulkan peran sosial media sendiri, kalau aku boleh tahu untuk Feby secara personal gitu. Kalau aku misalnya aku bertanya gini, apa sih arti sosial media buat Feby secara personal? Mungkin dari dampak atau apa, sepenting apa gitu. Yang pertama, aku sih media untuk komunikasi sama teman-teman aku, sama fans-fans aku. Terus buat platform buat aku juga ngasih tahu mereka karya-karya terbaru aku. Terus habis itu hmm, project-project terbaru aku. Dan selain itu sosial media juga, kalau Instagram sendiri ya emang aku lumayan passionate sama content making. Terus abis itu Oke. sama kayak
foto, terus aku ngedit fotonya, aku kayak mikir captionnya apa, itu aku emang enjoy aja ngelakuin itu. Jadi itu salah satu hobi aku juga, social media gitu. Menyalurkan hobi aku foto, terus habis itu aku edit fotonya, terus aku kayak layouting si Feed. my Instagram feed aku. Ya aku ngerasa itu passion aku juga, jadi aku enjoy ngelakuin itu. Tapi di balik semua itu ya aku lumayan punya tanggung jawab yang cukup besar sih. Betul. Karena kan followers aku cukup banyak, dan itu terdiri dari berbagai macam usia dan Betul. gender, terus habis itu latar belakang juga. Betul. Jadinya ya aku ngerasa sosial media ini, aku punya Instagram, aku punya Twitter, aku punya Facebook, dan aku punya tanggung jawab yang cukup besar untuk menghasilkan konten yang berkualitas dan ya yang kalau bisa menimbulkan dampak positif buat yang lihat. Oh. Jadi sebenarnya kalau disimpulin, peran sosial media buat seorang personal Feby adalah karena kamu punya passionate buat content making, buat foto dan sebagainya, jadi kamu bisa menyalurkan ke sana, tapi sekaligus lumayan menyaring ya, kayak apa sih yang harus dikatakan, harus ditampilkan, karena audiens kan kita nggak pernah tahu ya, maksudnya mereka akan merasa apa dan dari mana. Itu aku setuju sih. Aku nggak mau jadi, maksudnya inspirasinya kadang kan ya kita nggak tahu orang gimana ya, persifnya tuh apa, nangkepnya apa. Kita iya, mungkin intensinya baik, kayak teman-teman harusnya gini ya, tapi kan nggak semua orang persifnya sama gitu kayak kita. Jadi ya emang harus disaring lagi, dilihat ulang lagi gitu ya. Tanggung jawabnya cukup besar sih dengan followers yang cukup banyak juga. Setuju sih. Apalagi di zaman-zaman kayak lagi situasi kayak gini gitu, sebenarnya banyak yang kayak mau speak up, mau ngomong, tapi takutnya, ya kan, takutnya nyampainya ke orang lain berbeda atau gimana. Itu aku setuju sih. Aku lumayan sering mengikuti, apa ya, kita menyebutnya banyak orang-orang yang tersinggung dengan konten dari influencer gitu loh. Jadi nah, kebetulan karena Feby sudah ngomongin itu, sekarang kita bakal ngomongin tentang netizen. Jadi gini. Netizen, aku juga netizen loh. Kan aku juga netizen. Betul, kita semua adalah netizen. Gitu. Kita bakal ngomongin ini sih, aku jujur sering banget nemuin kasus di mana kayak misalnya si A ngepost terus dia diserang banyak orang gitu. Terus yang belain juga banyak gitu. Jadinya perang gitu di komen. Banyak banget kayak gitu kan. Pasti sering banget kasus-kasus kayak gitu. Menurut Feby sendiri gitu, sejauh ini gimana sih Feby tuh melihat penggunaan sosial media yang ada sekarang di mata seorang Feby Rafraf itu? Sosial media itu sekarang udah mulai digunain ini gitu. Penggunaannya ya, makanya itu yang aku coba edukasi lagi melalui konten-konten aku. Maksudnya kadang kan ya yang kayak kakak bilang, salah satu influencer atau selebgram kayak ngepost, abis itu nanti jadi kayak pada perang di komen, ada yang belain, ada yang pro, ada yang kontra. Nah maksudnya ya tadi yang aku bilang, aku berusaha mengedukasi bahwa ya untuk menggunakan media sosial ya kita harus berhati-hati lagi dalam bertutur kata, dalam ngomong. Maksudnya ya jangan sembarangan asal komen juga. Kalau misalnya kita coba disaring ulang, di filter lagi, menurut kalian pantaskah, baikkah, perlukah kita ngomong kayak gitu? Ya kalau misalnya udah melewati filter-filter tersebut ya baru boleh. Tapi ya kalau bisa ya, apalagi di situasi kayak gini ya, kalau bisa di filternya makin banyak lagi, disaring-saring kata-katanya di saat semua orang sedang dalam masa-masa sulit. Ya kalau bisa kita
kita saling menguatkan, bukannya malah saling menjatuhkan. Betul, setuju sih. Jadi kayak kadang kita itu khususnya aku ya misalnya gitu, melihat para influencer, mungkin kita kadang menuntut gitu kayak harusnya kan followersnya dia banyak, harusnya dia mikirin dong apa yang dia ngomong, bla Iya. bla bla kayak gitu kan. Tapi sebenarnya harusnya kita juga sadar nih dari sisi kita juga harus hati-hati ketika komen, ngomong dan Iya. sebagainya kayak gitu kan, karena kita nggak pernah tahu dampaknya ke orang yang kita kasih komen itu gitu. Tapi Iya, iya. Feby sendiri, eh, menurut pandangan Feby gitu, ketika ada seseorang yang bikin konten terus ada yang nggak suka, terus akhirnya dia ngomel lah di sana atau ngatain orang itu dan sebagainya gitu, itu menurut Feby sendiri gimana? Apakah itu sebuah perbuatan yang salah atau ya nggak apa-apa sebenarnya ngeritik tapi kan bahasanya ini? Gimana ya, di dunia internet ini semua orang kayak kamu jelek udah gitu, kayak dampaknya nggak tahu apa, tapi Tenting ya. aja gitu bilang gitu kamu jelek gitu ya, karena nggak ada rules-nya ya, kayak yang tadi aku bilang itu ya, mesti hati-hati banget lagi sih karena ada rules-nya. Tapi yang jelas kita nggak bisa maksain seseorang untuk menghasilkan konten sesuatu atau untuk berkata sesuatu, sebagaimana kita pun nggak mau kan kayak dipaksa buat harusnya lo kayak gini dong, harusnya lo mikirnya kayak gini dong ya. Jadi ya udah kayak nggak usah maksa aja. Kalau misalnya emang menurut kita itu salah, ya kritik nggak apa-apa. Menurut aku ya ini kan negara demokrasi, kita bebas mengutarakan pendapat kita. Ngeritik nggak apa-apa, tapi ya kalau bisa dengan intensinya yang baik. Kan beda ngeritik sama ngatahin untuk menjatuhkan tuh beda loh. Apa hasilnya, outcome-nya tuh beda. Kayak kalau misalnya menurut kalian, misalnya seseorang ngomongnya kurang sopan, kan bisa ngomongnya baik-baik, kayaknya kurang deh kalau kamu ngomongnya kayak gini, menurut aku kayak gini, kan itu nggak apa-apa. Maksudnya kita ajak diskusi, maksudnya kita mengutarakan apa yang kita pikirkan. Tapi kan beda kalau misalnya dasar lo kayak gini, itu kan nggak ada intensinya, emang cuma mau mengeluarkan unek-unek aja, pengen menjatuhkan aja, tapi nggak peduli apa namanya, mereka jadi lebih baik atau enggak. Beda kan kalau kritik, maksudnya kalau kritik dan saran biasanya misalnya menurut aku kayak gini, semoga diperbaiki ya, dan maksudnya kita peduli dengan perbaikan tersebut gitu loh. Tapi kalau misalnya ngatain untuk menjatuhkan, kan emang bener-bener ya, kalaupun lo nanti berubah jadi lebih baik juga, gue juga nggak peduli banget sih. Tapi yang penting gue juga emang cuma pengen ngatain aja gitu. Dan itu yang salah sih menurut aku. Kayak ya jadi itu yang sebenarnya memancing yang komen-komen, maksudnya perang-perang di komen dan lain-lain. Setuju banget kalau kita boleh kritik ya, tentu saja karena kita bebas berpendapat gitu. Tapi poin dari Feby aku setuju banget kalau kita nggak bisa memaksakan apa yang kita mau atau kita anggap benar ke orang lain. Kalau Ya, itu bener. juga pokoknya benar tuh kayak gini gitu kan. Kita nggak bisa maksain value kita ke orang lain bener-bener kayak ini yang harus benar gitu loh. Lebih baik ya udah kita ajak berpikir, menurut gue kayak gini, menurut lo kayak gimana. Tapi kalau misalnya emang gak ketemu jalannya, ya udah agree to disagree aja. Kayak emang manusia berbeda-beda, ya udah kayak menurut lo gini, menurut gue gini, yang penting kita sama-sama nggak saling ganggu gitu aja. Itu sebuah kata ya atau kalimat yang menurut aku iya betul banget, kalau ya udah kita agree to disagree aja gitu, biar nggak maksain satu sama lain kan. Nah, ngomong-ngomong soal hate comments dan sebagainya,
apa nih pendapat Feby, menurut Feby kalau orang-orang yang menyerang tapi pakai fake account? Ayo. Aku tuh jadi bahan ketawa-ketawaan aku loh kalau misalnya kadang karena mereka ada yang lucu gitu loh, bener-bener Betul. menghibur. Kadang aku sampai kayak kita ajakin main yuk gitu loh, kayaknya mereka lagi gak ada kerjaan deh. Kayak mereka lagi gak ada kerjaan deh, mereka bisa edit foto, mereka bisa bikin caption yang panjang, mereka punya waktu banget buat melakukan itu. Kayak kita ajak main yuk, kayaknya mereka lagi gak ada kerjaan deh. Aku sering banget kayak bercandain gitu sama teman-teman aku. Ya gimana ya, kalau dimasukin ke hati atau dibawa perasaan, ya kayaknya aku yang gila sendiri deh. Dan itu aku ngerasa sebagai public figure kayak punya apa ya, tanda kontrak tidak tertulis bahwa nantinya bakalan ada yang suka sama aku dan bakalan banyak juga yang nggak suka sama aku. Maksudnya orang biasa aja banyak yang nggak suka, apalagi aku yang public figure, dimana kayak setengah hidupku aku bagikan buat orang banyak gitu loh. Setengah my personal life aku kasih lihat ke orang banyak. Jadi ya nggak apa-apa aja, cuma ya kayak gitu yang aku bilang, ya paling itu lucu aja sih menurut aku. Tapi ya aku untungnya emang aku orangnya lumayan cuek dan bodo amat gitu loh. Yang penting aku ngerasa intensi aku baik, aku berusaha untuk menjadi orang yang baik, aku berusaha menghasilkan karya yang baik. Ya kalau misalnya emang ada yang nggak suka, ya nggak apa-apa, maaf kalau misalnya nggak sesuai selera kalian semua. Kayak kalau kalian nggak suka ya maaf, tapi ya ini aku kayak. Tapi anyway, kalau misalnya yang kayak hate comments, hate speech dan lain-lain, aku cukup memperhatikan juga. Maksudnya kadang kayak aku buat ketawa tapi aku nggak baper, tapi aku cukup memperhatikan dalam arti bahwa kadang apa yang mereka omongin ada benernya juga. Maksudnya bisa aku buat jadi introspeksi diri. Misalnya kayak mereka ngerasa kayak tapi kalau ngomongnya kayak gini atau harusnya nggak ngomong kayak gini, itu maksudnya itu jadi bahan introspeksi diri aku juga kayak apa bener ya ngomongnya harusnya nggak kayak gini. Tapi maksudnya itu bukan berarti aku langsung jadi down kayak harusnya Feby nggak ngomong kayak gini, enggak. Tapi itu jadi bahan introspeksi, berarti lain kali kalau gue ngomong harus lebih hati-hati nih. Ternyata makin banyak orang lagi nih yang memperhatikan, banyak orang lagi yang pay attention. Jadi kayak berarti harusnya gue nggak ngomong kayak gini ya, kayaknya emang salah deh gue kalau ngomong kayak gini gitu. Iya sih, jadi lebih kayak ketika sebagai content creator, ketika Feby bisa mempertanggungjawabkan konten yang Feby bikin kan gitu, maksudnya dengan intensi yang baik tentunya, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Dan ternyata cara Feby untuk menyikapinya keren banget, diketawain aja karena memang kadang lucu. Itu betul. Bener kan, itu lucu banget. Aku tuh kalau misalnya kadang kan banyak juga yang kayak perang-perang komen gitu di foto aku tuh bener-bener liatin salah satu karena lucu banget. Kayak betul. Aku tuh seneng banget berargumen sama orang ya, aku seneng banget debat. Jadi kadang aku ngerasa kayak ini sorry ini kok kayak debatnya tentang A, terus tiba-tiba kayak jauh gitu, beda gitu argumen, karena kan banyak orang masuk kayak ada input, terus kayak jadi kayak wah lucu banget. Itu jadi bahan lawakan banget sih buat aku. Betul. Berarti mungkin Feby ini sama kayak aku nih, tim yang suka lebih seru bacain komennya daripada isi dari kontennya, betul? Kayak kadang tuh komen ya itu seru banget dibacainnya daripada kontennya sendiri. Setuju gitu. Terus bahkan kita sebenarnya nggak tahu itu yang berarti siapa. Betul. Kita kayak kadang nggak tahu bahkan itu siapa gitu, karena itu ya aku bilang fake account atau apa gitu. Kan ini sebenarnya siapa lagi berantem sama siapa sih gitu. Iya gitu banget. Dan makanya aku juga ngerasa aku nggak punya apa ya,
nggak harus sedih dan nggak harus kecewa dan nggak harus marah sama hate speech dan komen itu. Maksudnya satu, mereka nggak kenal aku, mereka cuma kenal aku melalui konten yang aku pilih untuk bagikan. Maksudnya that I chose to post itu bukan, itu kayak hanya 10% dari seorang Feby yang sebenarnya, tapi yang the whole Feby kayak orang-orang nggak tahu, cuma orang-orang yang terdekat aku. Kecuali yang ngomong hate comment atau hate speech itu orang-orang yang emang terdekat aku, mama, adik, kayak sahabat-sahabat aku, teman-teman terdekat aku yang emang mengenal aku, dan mereka menurut gue lo kayak gini deh, dan aku maksudnya aku ya berhak untuk sedih karena maksudnya mereka yang mengerti aku, mereka yang kenal aku bakalan sedih banget. Tapi kalau orang-orang yang kayak 10%, aduh nggak nyampe, aku yang itu pun yang aku filter untuk bagikan gitu loh. Itu Feby yang ada di sosial media sama Feby yang sebenarnya ya jauh berbeda. Maksudnya bukan berarti aku berpura-pura untuk jadi orang lain, tapi kan ada beberapa batasan-batasan yang aku merasa untuk maksudnya aku merasa aku mau untuk bagikan ke orang-orang, ke sosial media, dan yang aku keep it to myself dan orang-orang sekitar aku itu kan beda. Jadinya ya betul. Aku merasa kayak ngapain juga aku sedih gitu loh, mereka nggak kenal aku, kayak ngapain sedih. True, betul sih. Sangat menarik feedback kamu ketika kamu bilang apa yang kita tampilin di sosial media itu adalah something yang kita pilih kan sebenarnya. Nah itu tuh yang suka miss banget tuh buat dilihat sama orang-orang kan. Mereka mikirnya kayak apapun yang kita kasih tahu, it's the whole me gitu, kayak ya gue tuh emang orangnya gini, padahal sebenarnya itu cuma dipilih. Jadi itu benar-benar bisa buat mengingatkan nih kalian Sobat 21, kalau ketika kalian melihat sesuatu yang dipost, ya itu karena memang ditujukan untuk kalian lihat, begitu. Bukan nggak tentu pasti itu yang terjadi atau intensi dibaliknya, kita nggak pernah tahu. Benar. Makanya betul yang dibilang Feby, perlu banget untuk kesadaran dari diri kita sendiri ya, berarti untuk kayak nggak maksain pendapat kita yang kita mikir benar, terus menjaga gimana cara ngomongnya. Konsepnya treat others the way you wanna be treated aja sih. Kan kita sendiri juga nggak mau dipaksa buat menghasilkan konten sesuatu atau untuk mikirin sesuatu yang kita ngerasa itu bukan value kita ya. Jadi ya udah, ngapain maksain orang lain untuk melakukan hal yang sama. Betul. Beside the negative effect, sebenarnya kita semua sama-sama setuju ya kalau sosial media kan juga it's a positive thing ya. Jadi kayak nggak ada boundaries kita untuk tahu informasi dari manapun secara cepat, terus kayak connect bahkan dengan apa ya, artis-artis idola yang mungkin jauh dari negara lain di mana gitu kan. Berasa aku ikutan berasa kuarantin bareng sama Justin Bieber sama orang-orang lain. Iya betul, jadi kayak kita bisa mengikuti artis idola kita dan sebagainya. It's just apa ya, sosial media sebenarnya punya dampak yang positif banget juga buat kita, tapi kita nggak bisa bohong kalau sometimes itu jadi negatif. Contohnya dari mereka yang benar-benar hidup dari sosmed gitu loh, yang kayak benar-benar nggak bisa lepas, bahkan real life-nya pun jadi kayak nggak ada gitu, kayak everything just happen on sosial media aja gitu. Ya, itu yang cukup apa ya, menyedihkan sih. Makanya karena apa ya, addictiveness-nya itu dari si sosial media itu yang kadang malah menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Kayak misalnya lagi aku kadang suka sedih aja, kayak misalnya ngelihat orang gitu, satu keluarga di meja makan tapi semua sibuk dengan gadget masing-masing, social media masing-masing, padahal kayak itu punya waktu untuk bisa ngobrol langsung gitu loh sama keluarga, sama orang-orang terdekat, tapi malah main HP. Jadi makanya kadang aku tuh kalau sama teman-teman aku atau sama keluarga, kalau lagi pergi atau lagi di meja makan, benar-benar kita bikin perjanjian kayak taruh ya handphonenya, kayak siapapun yang ngambil handphonenya pokoknya didenda gitu, biar digituin. Soalnya kalau nggak kayak ada aja ntar misalnya ngecek enggak ada WhatsApp
ngecek WhatsApp, terus tiba-tiba kayak ini tangan bergerak sendiri ke aplikasi Instagram, dari Instagram tiba-tiba pindah ke TikTok. Habis itu ya udah selesai, nggak akhirnya nggak ngobrol sama teman-teman, malah quality time yang didamba-dambakan, yang kayak kenapa sih orang-orang pada kerja nggak sempat ngumpul sama keluarga atau ngumpul sama teman-teman, malah pas udah ada waktunya malah dipakai buat yang lain. Jadinya makanya aku selalu kayak gitu sih, selalu kayak jangan main handphone ya, nggak usah main handphone. Setuju sih, sedih sih kalau ngelihat kayak gitu kan, kayak di meja makan tapi semuanya pegang HP, nggak berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk itu kamu pasti pernah dengar sih istilah kayak detox dari sosial media, kayak gitu kan? Oh, jangan sedih, aku karena saking aku pernah ya? Iya, Feby pernah kayak seminggu. Malah sekarang ini aku sengaja matiin paket internet. Melakukan itu salah satu usaha aku untuk biar nggak ngecek-ngecek sosial media. Jadi ya maksudnya kalau di rumah kan ada wifi anyway. Terus jadi kalau misalnya pas keluar, kalau emang aku butuh aja, misalnya aku janjian sama orang, aku udah kayak oke, nanti janjian jam segini ya, atau aku ada kerjaan, udah selesaiin kerjaan aku, abis itu ya udah keluar, nggak usah pakai kuota, jadi aku nggak ngecek-ngecek gitu. Oh, berarti kamu pernah melakukan detox sosial media seminggu ya berarti waktu itu? Pernah. Bisa ceritain nggak nih efeknya atau dampaknya setelah kamu ngelakuin itu? Karena kalau kita baca artikel atau lihat blogger atau youtuber yang ngelakuin itu semua tuh kayak it's a positive things yang dilakukan karena ada dampak positifnya setelah itu. Nah, kalau dari Feby sendiri, apa nih akhirnya yang dirasain setelah melakukan detox sosial media itu? Detox sosial media ya jelas aku bisa melakukan aktivitas lainnya yang harusnya aku lakukan, tapi aku memilih untuk ngeliatin Instagram dan TikTok yang gak habis-habis. Itu aku bisa lakukan, kayak aku nyelesain buku aku yang belum maksudnya kebaca, terus habis itu kayak hobi-hobi aku gara-gara karantina ini aku beli piano belajar main piano, aku beli Lego, belajar nyusun Lego, maksudnya hobi-hobi yang lainnya, terus masak, terus jadi kayak quality time sama mama, ngobrol, jadi bisa lebih deket sih. Itu sih salah satunya. Dan ya kadang aku ngerasa kebanyakan ngeliat sosial media ngasih input ke pikiran aku yang enggak gitu loh. Soalnya aku tuh orangnya lumayan overthinking. Jadi kadang kalau misalnya aku ngeliat yang salah atau inputnya salah, aku bisa kepikiran terus. Padahal mungkin sebenarnya nggak kayak gitu. Padahal mungkin juga awalnya aku nggak mikir kayak gitu, tapi karena ada yang input kayak gitu, terus tiba-tiba pikiran, oh, jangan-jangan kayak gitu ya, apa jangan-jangan kayak gitu. Jadi malah lebih down dan lain-lain. Dan itu lumayan berpengaruh sama mental health aku gitu loh, sama self esteem aku juga, self confidence juga. Jadinya ya lumayan sih, sama seminggu kayak ngerasa kayaknya lebih peaceful aja. Tapi itu setuju sih, betul, karena kalau tadi Feby bilang kayak input kan yang dimasukin ke kita gitu, kadang tuh kalau aku pribadi ya, aku bisa ngerasa capek gitu loh kalau ngebacain kayak terlalu lama mengkonsumsi, terus kayak intake informationnya tuh kayak kebanyakan gitu. Paham. Kayak campur aduk banget gitu, terus jadi sampai aku bisa ngerasa, kok gue capek banget ya gitu, kayak being control gitu loh dengan apa yang dibaca jadinya dan sebagainya gitu. Berarti memang dampak positifnya sendiri, dan Feby pernah ngelakuin itu ya berarti untuk detox sosmednya. Gitu. Oke, kita sebenarnya udah mau menuju di penghujung live-nya nih. Feby mungkin bisa buat menyapa nih teman-teman yang dia tadi udah pada manggil-manggilin. Hai teman-teman, halo semuanya, halo yang dari tadi sudah hadir dan komen. Terima kasih sudah ngikutin live aku dan komen juga. Iya, gitu sih. Mungkin
sebagai penutup lebih ke arah apa ya? Ada nggak sih satu kesimpulan atau suatu pesan yang Feby tuh mau sampai ini ke Sobat 21 yang lagi nonton tentang sosial media? Karena sebenarnya kita tuh mau ya kalau sosial media itu bisa menjadi sesuatu yang positif gitu buat kita. Jadi gimana sih caranya untuk menggunakan dengan lebih bijak, dengan lebih baik gitu. Jadi pesan dari Feby buat Sobat 21 tentang sosial media. Pesannya pesannya ya yang paling penting adalah ya kayak yang tadi aku bilang, walaupun memang nggak ada boundary-nya, walaupun memang nggak ada apa ya, nggak ada rules yang mengikat, benar-benar nggak boleh ini nggak boleh itu di dalam sosial media, kita benar-benar bebasnya melakukan banyak hal. Tapi ya kembali lagi, coba difilter dari masing-masing diri kita, itu punya filter atas apa yang mau kita bagikan atau mau yang kita ungkapkan di sosial media. Apakah itu perlu, apakah itu baik, apakah itu bermanfaat, ya itu coba difilter ulang lagi. Jadi biar sosial media ini ya dampaknya lebih ke arah yang positif dibandingkan ke arah yang negatif gitu. Yang paling penting itu sih. Betul. Berarti apapun informasi yang ada di sosial media, apalagi berhubungan, ini penting banget nih, apalagi berhubungan tentang si COVID-19 ini, banyak banget kayak informasi yang simpang siur, yang hoax dan lain-lain, dan yang malah bikin kita tuh jadi lebih ketakutan, bukannya lebih baik, malah ketakutan, dan itu berpengaruh juga sama mental health. Jadi kayak aduh, gue kemana-mana jadi anxious gitu, jadi aduh ketakutan gitu. Padahal kan sebenarnya itu berpengaruh juga, mental health kan berpengaruh juga sama badan kita gitu loh, kesehatan fisik kita. Jadi ya kalau misalnya ngelihat suatu informasi apapun itu, apalagi kalau yang sekarang ini terkait dengan COVID-19, coba disaring lagi deh, kayak di research ulang, jangan maksudnya langsung ditelan bulat-bulat, karena maksudnya belum tentu apa yang mereka katakan, apalagi nih sumbernya yang kalian pun tahu itu sumber yang tidak terpercaya. Masa sumber yang tidak terpercaya tuh bukannya orang yang nggak terpercaya, tapi orang itu bukan ahli di bidangnya gitu loh. Misalnya dia ngomongin tentang apa ya, tentang misalnya artis ngomongin tentang bola gitu loh, kayak ya bukan ahlinya, kayak di bidang entertainment sama di bidang sport dan olahraga maksudnya beda, itu cuma contohnya. Jadi coba di research ulang lagi, kayak ya cari tahu lagi, bener gak sih kayak gini, apakah emang sebenarnya kayak gini, faktanya kayak gini, apa faktanya kayak gimana. Jadi jangan menelan bulat-bulat apa yang di sosial media gitu. Dan jangan banyak-banyak ngejudge orang. Ingat yang aku bilang, 10% kurang dari yang kalian lihat. Jadi kalau kalian udah ngejudge orang, kalian udah benci sama orang, itu tuh penyakit hati tau Kak, kayak benci sama orang. True. Betul. Benci sama orang, ngejudge orang. Aku tuh merasa kayak aku kepikiran sama orang itu, terus kayak jadi beban gitu, kayak ih sebel banget sih orang, kok dia kayak gitu sih, gini-gini. Itu tuh bukannya mereka sih nggak, ya kayak aku gitu di hate, ada hate comment dan hate speech, akunya sih kayak ketawa-tawa aja, iya nggak, ya udah nggak kepikiran, nggak kenapa-napa. Tapi kan kasihan juga kalian yang kayak kepikiran, kalian yang jadi penyakit hati, jadi kayak ih sebel banget kan, itu jadi mempengaruhi aktivitas kalian juga sehari-hari. Jadi ya jangan banyak-banyak ngejudge orang. Doain aja kalau misalnya emang menurut kalian nggak baik, coba dikritik dengan intensi yang membangun, dengan intensi yang positif, dan mau untuk kebaikannya dia, bukan untuk menjatuhkan. Dan kalaupun apa orang tersebut yang kita komen atau kita kritik tetap memilih untuk melakukan apa yang mereka mau lakukan, yang beda value-nya sama kita, berseberangan, ya udah doain aja, semoga itu yang terbaik buat mereka. Betul.
Jadi kalau bisa disimpulkan, jangan cepat ngejudge orang guys, karena kalian tidak pernah tahu yang dikasih lihat ke kalian itu cuma berapa persen dari hidupnya dia. Gitu. Terus kalau misalnya memang kalian mau memberikan nasihat atau kritik, tentu saja boleh, tapi dengan bahasa yang diatur. Betul. Dan tadi poin dari Feby, kalian harus ingat banget tentang pandemi ini, itu betul banget. COVID tidak bisa kita remehkan tentu saja, karena itu sebuah virus dan penyakit. Tapi ketakutan yang disebarkan dari sosial media, jangan kalian telan bulat-bulat guys. Itu nanti bikin kalian makin takut dan akhirnya mental health-nya bisa jadi kenapa-napa kan. Iya, itu salah satu alasan aku detox dari sosial media. Karena semua informasinya tuh kalau aku lihat story semua tentang COVID-19 yang malah bikin aku bukannya aku nambah educated tentang informasi itu, gitu, informasi, tapi malah jadi nyebarin ketakutan. Malah aku jadi kayak, aduh ya Tuhan gimana ya, oh ya ampun nanti mamaku gimana, apa namanya adikku gimana, kayak sahabat-sahabatku gimana, malah jadi kayak jadi panik bukannya malah educated gitu. Jadi ya maksudnya nggak ada untungnya juga buat aku. True. Jadi teman-teman Sobat 21 di rumah nih yang lagi pada nonton, menggunakan dengan bijak itu, selain informasi yang dipilih juga harus informasi yang diterima harus dipilih. Dan kalau untuk bijak itu berarti dua arah ya teman-teman, selain sebagai apa yang dibagikan, tapi juga apa yang kalian komen. Jadi dari sisi yang ngebagiin konten sama dari kalian yang berkomentar gitu. Harus dua arah, karena kan kita emang dua arah juga. Kayak aku pun kan, aku netizen juga, aku komen juga kan, content creator kan, aku harus juga membagikan. Jadi ya dua arah, memang harus belajar dari kedua-duanya, belajar jadi yang lebih baik di kedua-duanya. Betul, kita semua bisa jadi content creator, kita semua juga bisa jadi netizennya gitu. Kayak Feby quarantine bareng Justin Bieber itu jadi netizen ya posisinya kan. Wow. Iya kan, posisinya kayak bisa mengomentari artis idola dan sebagainya gitu. Ini insight-nya banyak banget dari Feby, dan pesan-pesan yang bisa aku dapat juga personal. Mungkin Sobat 21 di rumah juga jadi banyak belajar. Semoga sosial media bisa jadi lebih positif ya buat teman-teman. Amin, gitu. amin. Terima kasih Feby atas waktunya, udah nyempetin buat ngobrol bareng. Boleh terakhir dadah sama Sobat-Sobat 21 di rumah. Bye-bye.